Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 541. Scene diawali di dalam ruang pertemuan tingkat tinggi. Di mana, di dalam sana Juzheng dan yang lainnya sudah selesai menonton video rekaman yang dikirim Seiichiro Jinguji. Setelah terdiam senejak usai melihat video itu, Juzheng yang marah langsung memukul meja dan mengumpat pada Seiichiro dan kelompok Eclipse Moon-nya, serta mengatakan akan memusnahkan mereka. Ronin sialan ini terlalu sombong. Ambisinya benar-benar besar sampai dia berani datang ke wilayah Cina kita untuk menuntut tanah. Kita harus membasmi mereka, jangan membiarkan seorang pun hidup. Ucap Juzheng yang sudah sangat marah pada Seiichiro Jinguji dan kelompoknya. Paman Deng Shentong yang pola berpikirnya cukup mirip dengan Zhang Yi yang terlalu berhati-hati. Menyarankan agar Juzheng menggunakan Love Death daripada repot-repot menghadapinya. Ahem. Kenapa harus bersusah payah melawan mereka? Apa kau tidak bisakah menggunakan Love Death saja? Kata Paman Deng Shentong bicara pada Juzheng. Deng Shentong yang juga emosi setelah menonton video Seiichiro Jinguji ditambah lagi setelah mendengar perkataan pamannya. Emosi Deng Shentong menjadi tidak terbendung. Karena jika mereka sampai menggunakan Love Death untuk menghadapi kelompok Eclipse Moon, maka itu sama saja mengakui kalau wilayah Jiangnan tidak mampu mengatasi mereka. Paman, mereka cuma homeless, mengapa kita harus mengerahkan banyak kekuatan untuk menghadapi mereka? Aku bisa saja memimpin orang untuk membunuh mereka. Ucap Deng Shentong sambil berdiri karena emosinya sudah meledak-ledak. Melihat emosi Deng Shentong yang tidak stabil karena perkataan yang dia ucapkan sebelumnya, Paman Deng Shentong kemudian mencoba menenangkan Deng Shentong. Shentong duduklah dengan tenang, anak muda memang cenderung mudah terbawa suasana saat menghadapi sesuatu. Kenapa kau tidak menggunakan akal sehat untuk berpikir matang-matang terlebih dahulu? Kata Paman Deng Shentong menegur Deng Shentong sekaligus mengeluh. Deng Shentong mendengarkan perkataan pamannya itu dan kembali duduk meski masih emosi. Setelah sedikit drama yang terjadi itu, Juzheng kemudian menjawab perkataan Paman Deng Shentong tentang Love Death sebelumnya. Tuan Deng, bukan begitu menggunakan Love Death. Lagi pula, wilayah Jiangnan kita punya Love Death yang terbatas, dan setiap kali kita menggunakannya, kita harus memberi penjelasan ke lain. Ucap Juzheng menjelaskan pada Paman Deng Shentong kalau penggunaan Love Death yang dampaknya terlalu besar dan mampu mengubah peta wilayah akan menyebabkan pertentangan dari wilayah lain. Setelah itu dia kembali menjelaskan kalaupun mereka bisa menggunakan itu untuk menghadapi kelompok Eclipse Moon, itu sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Selain itu, jika kita menggunakan senjata pemusnah massal di tanah kita sendiri hanya untuk menghadapi organisasi Ronin semacam itu, bukankah itu berarti kita memberitahu pada orang-orang kalau kita tidak punya orang kuat lagi di wilayah Jiangnan? Saat itu terjadi, aku khawatir seluruh dunia akan menertawakan kita. Ucap Juzheng dengan wajah serius. Wajah tidak sepenting substansi. Semut dalam jumlah banyak bisa membunuh seekor gajah. Apalagi mereka adalah hiena. Mengingat mereka mampu memusnahkan 10 organisasi mutan kita dalam waktu 1 jam, akan sulit untuk kita untuk mendapatkan semua data kekuatan mereka. Ucap Paman Deng Shentong yang sepertinya enggan membiarkan Juzheng mengirimkan Deng Shentong untuk berpartisipasi dalam misi kali ini. Ditambah lagi Deng Shentong yang adalah yang terkuat di keluarga Deng. Jadi keluarga Deng sering menggunakannya untuk melatih anggota keluarga lain agar mereka bisa jadi sekuat Deng Shentong. Selain itu, Shentong adalah target pelatihan utama keluarga Deng kami, dan kami tidak ingin dia mengambil risiko sekarang. Pikir Paman Deng Shentong sambil melirik ke arah Deng Shentong. Karena dia sudah mengetahui kekuatan kelompok Eclipse Moon melalui data yang diberikan Juzheng sebelumnya. Tepat setelah itu,
Tu Yunlie yang juga hadir di sana menjelaskan pada Paman Deng Shentong tentang kekuatan dari kelompok Eclipse Moon yang menurutnya lebih lemah dari tim investigasi Tianshan. Jika dilihat dari rekaman video, mereka semua hanyalah prajurit yang tidak memiliki pelatihan sistematis, dan dari perspektif pengalaman tempur, tim investigasi Tianshan benar-benar melampaui mereka. Ucap Tu Yunlie menjawab perkataan Paman Deng Shentong untuk membuatnya tenang dan tidak menentang Deng Shentong ikut dalam misi kali ini. Tepat setelah Tu Yunlie mengatakan perkataannya, Zhu Zheng kemudian mengatakan informasi yang mendukung perkataan Tu Yunlie sebelumnya. Terlebih lagi, kali ini, bukan hanya tim Tianshan saja yang terlibat dalam misi tersebut, tapi juga beberapa mutan paling terkemuka dari kota luar akan ikut bekerja sama dengan mereka. Ucap Zhu Zheng menjelaskan. Setelah mendengar perkataan Zhu Zheng dan Tu Yunlie itu, Paman Deng Shentong tidak bisa hanya diam saja membiarkan Deng Shentong yang aset keluarga Deng pergi begitu saja tanpa jaminan. Kalau begitu, bisakah anggota tim investigasi lainnya dipindah tugaskan untuk ikut serta dalam misi ini? Tanya Paman Deng Shentong yang mencoba membuat Zhu Zheng mengirimkan lebih banyak tim investigasi utama kota Blizzard untuk menjamin keberhasilan misi kali ini. Yanti yang mendengar itu kemudian memberitahukan pada Paman Deng Shentong kalau hal itu tidak bisa dilakukan karena tim investigasi utama lain juga sedang menjalankan misi yang sama pentingnya. Dengan misi pemusnahan Ronin di kota Linhai. Tim Demon, Samsara, dan tim investigasi lainnya semuanya sedang melaksanakan tugas yang sangat penting. Dalam hal tingkat misi, tidak akan jauh lebih rendah dari kota Linhai. Tepat setelah Yanti mengatakan itu, Deng Shentong yang sombong dan merasa kalau dirinyalah yang terkuat dengan percaya diri memberitahukan kalau doa dan timnya saja sudah cukup untuk memusnahkan para Ronin Eclipse Moon itu. Tidak perlu menunggu mereka kembali. Untuk misi ini, tim Tianshan kami saja sudah cukup. Pada saat mereka kembali, aku khawatir orang-orang ini sudah melarikan diri. Ucap Deng Shentong dengan percaya diri sampai-sampai membuat pamannya cemas mendengarnya. Zhu Zheng yang merasa senang mendengar perkataan itu langsung mengucapkan sesuatu yang mendukung perkataan Deng Shentong sebelumnya. Kau benar, waktu tidak menunggu siapapun. Akan sangat mengerikan jika orang-orang ini lari ke kota lain dan melakukan pembunuhan. Kalau begitu, tim Tianshan akan bertanggung jawab atas misi ini. Kita harus mengakhiri lelucon ini secepatnya. Ucap Zhu Zheng memerintahkan Deng Shentong untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin. Siap, Komandan. Ucap Deng Shentong yang langsung berdiri dan memberi hormat pada Zhu Zheng layaknya prajurit. Singkat cerita Sin kemudian beralih ke klub di mana Zhang Yi dan yang lainnya berada. Zhang Yi yang sedang mengelus-elus hua-hua yang ada di pangkuannya kehilangan fokus karena mendengar suara notif pemberitahuan dari handphonenya. Setelah dia memeriksa rupanya, dia menerima pesan dari Zhu Zheng untuk hadir ke pertemuan besok hari. Halo, Zhang Yi, pergilah ke pusat komando jam 10 besok pagi untuk menghadiri rapat misi. Begitulah isi pesan itu. Zhang Yi yang kepedean dan berpikir dia menarik perhatian Zhu Zheng karena insiden sebelumnya. Serta alasan dia dipanggil ke kota Blizzard, adalah karena Zhu Zheng ingin berbicara dengannya secara pribadi merasa terkejut setelah membaca pesan itu. Kupikir Panglima Zhu Zheng akan bicara padaku secara pribadi, tapi ternyata pikiranku terlalu berlebihan. Ucap Zhang Yi sambil menatap pesan yang dikirim Zhu Zheng. Baili Changqing yang berada di samping Zhang Yi dan mendengar apa yang Zhang Yi katakan, menepuk bahu Zhang Yi dan mencoba menghiburnya. Karena dia berpikir Zhang Yi kecewa setelah menyadari fakta itu. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli yang dipanggil dari kota luar kali ini, bukan hal yang bagus bagi Panglima Zhu Zheng menemui mereka satu persatu. Jadi lebih nyaman untuk semua orang jika mengobrol bersama. Ucap Baili menghibur Zhang Yi. Tidak apa-apa. Ucap Zhang Yi yang merasa aneh dihibur oleh Baili. Di sisi lain Zhang Yi merasa senang dengan fakta kalau Zhu Zheng tidak memberikan perlakuan spesial padanya, karena dia tidak ingin terlalu menonjol dan membuat dirinya sendiri kerepotan. Ini menunjukkan kalau Zhu Zheng tidak terlalu peduli dengan keberadaanku. Ini bagus. Tapi, karena Zhu Zheng tidak mau menemuiku hari ini,
Maka, pikir Zhang Yi yang di chapter sebelumnya menahan diri untuk minum karena berpikir akan bertemu Zhu Zheng secepatnya. Tepat setelah itu dia mengangkat gelasnya dan mengajak Baili untuk minum sepuasnya karena dia tidak perlu lagi menahan diri. Kalau begitu, mari kita minum bersama. Ucap Zhang Yi sambil menyodorkan gelasnya. Baiklah, mari kita bersenang-senang hari ini. Ucap Baili Changqing yang juga mengangkat gelasnya. Setuju dengan perkataan Zhang Yi. Setelah itu chapter 541 pun berakhir. Kata-kata sore ini adalah Bang, info pesugihan Bang. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.